Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra dari Prodi Pendidikan Agama Islam YIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih dan cara membersihkan jasmani maupun rohani. Pertama, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Apa itu fikih? Fikih itu ialah ilmu yang mempelajari atau memahami tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat Islam yang ditujukan berdasarkan kepada orang-orang yang mukallaf, berdasarkan dengan dalil-dalil yang terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah memiliki kewajiban, orang yang telah mempunyai kewajiban. Apa itu ciri-ciri orang mukallaf? Salah satunya yaitu baligh dan berakal. Apa itu berakal atau akil? Orang yang bisa disebut dengan akil itu orang yang mempunyai akal sehat, bisa membedakan yang mana hak dan yang batil, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan baligh itu menurut pelajaran fikih, baligh itu sudah bagi laki-laki sudah mengeluarkan air mati atau sudah mimpi basah. Sedangkan menurut bagi yang perempuan itu balighnya haid, sudah mengeluarkan darah haid. Dan adapun sebab kemunculan ilmu fikih, yaitu yang mana berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang belum terlalu terperinci, dan akhirnya disambunglah dengan hadis-hadis Rasulullah supaya bisa menyesuaikan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Dan adapun dalil-dalil ibadahnya yaitu niat karena Allah Ta'ala, sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Fatihah ayat 1 dan sampai ayat 5. Selanjutnya yaitu ikhlas, sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah saya perintahkan kamu untuk menyembah, untuk memurnikan atau mengikhlaskan. Ketiga yaitu tidak berlebihan, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 37 yang bunyi, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang boros atau yang berlebih-lebihan. Yang keempat yaitu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima yaitu tidak memiliki perantara atau secara langsung, maksudnya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang bunyi, "Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tashkurun." Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib, dan apabila umatku bertanya, maka katakanlah, sesungguhnya fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Selanjutnya yaitu mudah dan ringan, atau mudah bukan berarti meremehkan, dan ringan bukan berarti menyepelekan. Dan adapun contoh penyebab faktor munculnya ilmu fikih, yaitu di mana ada perbedaan pendapat dari para ulama yang belum terperinci dalam Al-Quran, seperti contohnya tata cara sholat. Di Al-Quran tidak ada menjelaskan tata cara sholat dari niat, ruku sampai ke sujud, tidak ada. Tapi para ulama bersepakat untuk merumuskan bagaimana tata cara sholat. Dalam Al-Quran cuma dijelaskan perjalanan Rasulullah menetapkan waktu sholat, tidak ada menetapkan tata cara sholat. Jadinya disandingkan dengan hadis Nabi atau perbuatan Rasulullah pada zaman Nabi pada saat itu, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana
beliau sholat, bagaimana caranya, dan digabungkanlah Al-Quran dan hadis. Jikalau Al-Quran dan hadis masih kurang cukup buat merumuskan masalah, maka ditetapkanlah qiyas. Para ulama bersepakat untuk menetapkan qiyas. Baiklah, mungkin cukup sekian pengertian fikih. Sini saya akan menjelaskan tentang membersihkan jasmani dan rohani. Kalau di dalam ilmu fikih, membersihkan jasmani dan rohani itu seperti dalam bahasanya toharoh atau bersuci. Lebih singkatnya toharoh. Membersihkan anggota badan dari hadas dan najis. Dan adapun kegunaannya untuk menjalankan ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, membaca Al-Quran, itu harus ke dalam keadaan suci. Sebagaimana dalam Al-Quran, apabila memegang Al-Quran maka harus bersuci, yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun, dan jangan kamu memegang kecuali kamu dalam keadaan suci. Di situ telah dijelaskan bahwa kita dalam beribadah harus dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan hadas. Dan adapun cara toharoh bersuci dibedakan menjadi dua, dari cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Dan adapun cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu, dan cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib atau junub. Adapun wudu itu adalah cara bersuci yang menghilangkan hadas kecil dengan air yang suatu air, ini menggunakan air ya, suatu air yang mensucikan. Gimana air mensucikan? Apa itu air suci mensucikan? Air suci mensucikan itu air yang mana belum pernah dipakai untuk bersuci. Belum pernah dipakai untuk bersuci, itu belum pernah digunakan untuk berwudu atau yang lainnya. Dalam ilmu fikih disebut air yang telah dipakai buat bersuci itu adalah air musta'mal. Ada banyak paham mazhab yang berpendapat bahwa air musta'mal itu tidak boleh dipakai lagi buat bersuci, tetapi cuman mazhab Malikiyah atau mazhab Maliki berpendapat apabila telah digunakan air buat bersuci maka tidak apa-apa untuk menggunakan air tersebut. Hanya satu mazhab yang membolehkan, yaitu mazhab Maliki. Dan adapun wudu, cara berwudu, pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai ke siku-siku ya, dan keempat mengusap sebagian kepala, sahnya sebagian kepala. Dan kelima membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki, dan keenam yaitu tertib. Sebagaimana telah dijelaskan, kalau wudu telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kamu mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, waidikum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku-siku, wamsahu birusikum, dan basuhlah sebagian kepalamu, wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain, warjulakum ilal ka'bain yang artinya dan basuhlah kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jadi itu tentang cara-cara berwudu. Dan adapun walaupun tidak ada air,
kita juga masih bisa bersuci dengan cara bertayamum, bersuci dengan tidak adanya air. Di sini ada bertayamum itu banyak sekali caranya. Yaitu menggunakan debu yang suci ya, debu yang suci, cuma diusapkan ke muka dan tangannya, niat tayamum. Ada ketentuan juga dalam bertayamum, yaitu jarak dari air itu, ada airnya itu gimana. Tapi otomatis kalau misalnya kita sedang bersuci bertayamum, tiba-tiba melihat air, kita otomatis batal tayamumnya, bersuci tayamum tadi, dan kita harus berwudu lagi karena tidak sah. Kan tayamum itu menggantinya wudu, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, pengertian fikih dan cara membersihkan jasmani dan rohani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.